Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Nahnu Robi Ciwantono, pada pembelajaran Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah. Kali ini kita akan membahas materi tentang pemakaian huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Fungsi yang pertama dari huruf kapital adalah dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Berikut contohnya, apa kabar? Huruf A pada kata apa adalah huruf kapital. Yang kedua, kakak sedang belajar bahasa Indonesia. Huruf K pada kata kakak juga merupakan huruf kapital. Yang ketiga, aku tidak akan pergi. Huruf A pada kata aku juga merupakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Muhammad Hatta, huruf M dan H-nya adalah huruf kapital. Yang kedua, Dewi Sartika, huruf D dan S adalah huruf kapital. Perhatikan catatan berikut. Yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair. Nah, huruf M pada kata mujair tidak ditulis dengan huruf kapital karena merupakan nama jenis ikan. Yang kedua, mesin diesel. Huruf D pada kata diesel juga tidak ditulis dengan huruf kapital karena merupakan satuan ukuran. Begitu juga dengan yang contoh nomor 3, 5 ampere, huruf A tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan pan. Misalnya, Abdul Rahman bin Zaini. Nah, perhatikan, setiap kata pada nama ini diawali dengan huruf kapital, kecuali pada kata bin. B-nya tidak boleh ditulis dengan huruf kapital, karena bermakna anak dari. Begitu juga dengan contoh yang nomor 2, Adrian van Ophusen. Pada kata van, P-nya tidak ditulis dengan huruf kapital, karena bermakna anak dari. Selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Perhatikan contoh-contoh berikut. Adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf K pada kata kapan adalah huruf kapital karena merupakan petikan langsung. Begitu juga dengan contoh yang nomor 2. Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, huruf B pada kata berhati-hatilah juga merupakan huruf kapital karena awal kalimat dalam petikan langsung. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama, agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Huruf A pada kata Allah adalah huruf kapital. Begitu juga huruf N pada kata hambanya, di sini N-nya harus ditulis dengan huruf kapital karena merujuk pada Tuhan. Yang kedua, Bapak sedang membaca Al-Quran. Pada kata Al-Quran, A-nya harus ditulis dengan huruf kapital karena merupakan nama kitab suci. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Perhatikan contoh berikut. Nabi Ibrahim. Huruf N pada kata Nabi adalah huruf kapital, dan juga huruf I pada kata Ibrahim juga merupakan huruf kapital. Selanjutnya adalah Raden Ajeng Kartini. Huruf R, A, dan K harus ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, Dr. Muhammad Hatta. Huruf D pada kata doktor ditulis dengan huruf kapital, dan huruf M pada kata Muhammad dan huruf H pada kata Hatta juga ditulis dengan huruf kapital
karena merupakan sebuah nama. Begitu juga dengan contoh yang nomor 4, Agung Permana, Sarjana Hukum. Agung Permana, huruf A dan P-nya harus ditulis dengan huruf kapital karena merupakan sebuah nama. Dan Sarjana Hukum, Sarjana, huruf S-nya, harus ditulis dengan huruf kapital karena merupakan gelar. Begitu juga dengan huruf H pada kata hukum juga merupakan gelar, jadi harus ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Nah, perhatikan kata yang mulia, Y dan M-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Contoh yang kedua adalah, semoga berbahagia Sultan. Nah, huruf S pada kata Sultan juga merupakan huruf kapital. Yang ketiga, terima kasih Kiai. Nah, huruf K pada kata Kiai juga merupakan huruf kapital. Contoh terakhir adalah, selamat pagi dokter. Nah, huruf D pada kata dokter juga harus ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, huruf W pada kata wakil adalah huruf kapital, huruf P pada kata presiden juga merupakan huruf kapital. Yang kedua adalah Profesor Supomo. Pada kata profesor, huruf P-nya adalah huruf kapital. Contoh yang ketiga, Gubernur Jawa Tengah. Nah, huruf G pada kata gubernur adalah huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. Nah, huruf I pada kata Indonesia adalah huruf kapital. Yang kedua, suku Sunda. Huruf S pada kata Sunda adalah huruf kapital. Dan bahasa Jawa. Huruf J pada kata Jawa adalah juga merupakan huruf kapital. Selanjutnya, perhatikan catatan berikut. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing. Pada kata pengindonesiaan ada nama bangsa di situ, tetapi tidak ditulis dengan huruf kapital, huruf I-nya, karena merupakan nama bangsa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Sudah mendapatkan imbuhan P dan An. Jadi, huruf I-nya tidak ditulis dengan huruf kapital. Begitu juga dengan ke-Inggris-Inggrisan, huruf I-nya tidak ditulis dengan huruf kapital, dan juga ke-Jawa-Jawaan, huruf J-nya tidak ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah. H pada kata Hijriah harus ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua ada bulan Agustus. Pada kata Agustus, huruf A-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Dan yang terakhir, hari Jumat. Huruf C pada kata Jumat juga ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika. Huruf K, huruf A, dan huruf A pada masing-masing kata diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Huruf P pada kata proklamasi ditulis dengan huruf kapital, huruf K pada kata kemerdekaan, dan huruf I pada kata Indonesia juga ditulis dengan huruf kapital. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.